إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat kelak, hanya di akhirat kelak sajalah ganjaran untuk kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dialah orang yang beruntung, orang yang sebenar-benarnya beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Renungkanlah 100 tahun dari sekarang, kita semua biiznillah dengan sanak famili kita yang saat ini masih hidup, dengan karib kerabat kita, teman sejawat kita, kita semua yang hadir di tempat ini, 100 tahun lagi kita akan berada di dalam tanah, berada di dalam kubur. Dan seperti apa masa depan kita kelak, masa depan kita yang abadi di surga ataukah di neraka, setelah kita bertemu dengan kematian, saat itulah kita melihat dengan jelas di mana masa depan kita, apakah di surga ataukah di neraka. 100 tahun dari sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, rumah kita yang kita diami saat ini, kalaupun dia masih berdiri kokoh, akan ditempati oleh orang lain, oleh orang asing. Pekerjaan kita akan digantikan oleh orang lain. Jabatan kita akan diduduki oleh orang lain. Bahkan harta kita akan dimiliki dan dikuasai oleh orang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sementara orang-orang yang masih hidup sepeninggal kita, mereka sudah melupakan kita. Mereka tidak lagi ingat siapa kita dan bagaimana kita. Demikianlah tabiat manusia, cepat sekali melupakan. Kita pun saat ini demikian. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang tadi pagi terlintas dalam pikirannya mengingat siapa kakek dan nenek buyutnya? Kita pun telah melupakan orang-orang yang lebih dulu mendahului kita. Demikianlah hakikat kehidupan dunia ini.
Demikianlah fakta dan realita yang menimpa kehidupan seorang insan. Melupakan, dan kita pun akan dilupakan. Kalaupun kita diingat, kita hanya akan jadi satu titik dalam lembaran-lembaran memori sebagian kecil manusia. Adapun kebanyakan manusia, mereka akan lupa kepada kita. Bahkan keluarga kita sendiri akan lupa pada kita. Maka jamaah yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika demikian hakikat kehidupan dunia ini, kenapa kita masih saja panjang angan-angan terkait dunia ini? Kenapa kita begitu susah memikirkan apa penilaian orang terhadap kita, padahal mereka akan melupakan kita? Yang hanya bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat adalah keimanan kita, amal saleh yang sudah kita lakukan di dunia ini semenjak kita hidup atau selama kita hidup di dunia ini. Kenapa kita masih susah memikirkan terkait masa depan, harta kita, pekerjaan kita, atau jabatan kita? Padahal itu semua kelak sedikit pun tidak akan bisa kita manfaatkan, sedikit pun tidak ada nilai dan manfaatnya, kecuali yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amal saleh. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, keberadaan kita dalam bentangan umur dunia ini hanya sekejap mata. Pada akhirnya dunia ini pun akan sirna dan hancur musnah. Yang kekal hanya Allah, yang kekal hanya wajah Allah, yang kekal hanya amal yang kita lakukan karena Allah, mengharap cinta dan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang lain, semuanya yang kita miliki, yang ada di samping kita, semuanya akan sirna dan musnah, semuanya akan fana. Setelah kita tiada, nanti akan datang puluhan generasi setelah kita. Mereka sama seperti kita. Mereka pun akan tergesa-gesa meninggalkan dunia ini sebelum 1/10 impian mereka bisa mereka wujudkan di dunia ini. Maka wajib bagi kita untuk mengenali kadar diri kita di dunia ini. Sadari waktu kita yang sangat singkat di dunia ini. Kita ini amat kerdil, jauh lebih kerdil dari gambaran kita saat kita memandang diri kita di hadapan cermin, seakan-akan kita ini adalah orang yang hebat, orang yang kuat, selalu sehat, tidak pernah sakit, dan bahkan seakan-akan hidup selama-lamanya. Tidak, sadarilah bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, jika tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, keimanan, yang telah menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun dari sekarang akan ada kesunyian dan kegelapan. Di sanalah kita baru akan sadar betapa kerdil dan tidak berharganya dunia yang kita kejar-kejar ini, kecuali dunia yang kita gunakan untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali dunia yang kita kejar untuk mengejar akhirat kita. Kita akan sadar betapa mimpi-mimpi kita untuk terus menambah perbendaharaan di dunia ini hanyalah mimpi-mimpi yang tiada arti, kecuali yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak 100 tahun sejak saat ini, setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berangan-angan agar kita bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh, memperbanyak sujud, menjalani hari kita dengan puasa, menghiasi malam-malam kita dengan tilawah dan qiyamul lail, membasahi lisan kita dengan zikrullah, menyuburkan akal kita dengan ilmu dan tafakkur,
Kita ingin untuk kembali ke dunia, hidup bahagia dengan berbakti kepada orang tua, menggandeng tangan anak dan istri kita ke surga. Kita ingin hidup kembali ke dunia untuk bisa membantu sesama, memapah yang sakit, memberi makan yang miskin, memakaikan pakaian yang yatim. Dan kita ingin bersedekah jariah untuk Islam dan muslimin. Kelak kita semua ingin kembali, namun itu mustahil. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah keadaan manusia setelah mereka diwafatkan oleh Allah. Ketika datang sakaratul maut, maka mereka mengatakan, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Namun apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan manusia. Maka sebelum kematian itu datang, ma'asyiral mukminin rahimanillah wa iyyakum jami'an, selama ruh kita masih di kandung badan, hendaknya kita berubah. Kita merubah diri kita, merubah keluarga kita. Kita berbuat, kita beramal untuk akhirat kita. Ada dua hal yang sangat menyedihkan dari manusia. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tidak pernah hadir ke masjid, yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali saat jenazahnya disolatkan. Yang kedua adalah wanita yang tidak pernah tertutup auratnya kecuali dengan kain kafannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dari kelalaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan mengampuni kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Ingatlah bahwasanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada para sahabat dan kepada kita semua, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Para ulama menjelaskan, dengan banyak-banyak mengingat kematian, kita akan mendapatkan 3 kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mudah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersegera kembali kepada Allah, memohon ampun setiap kali kita melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, kita akan ridha, qanaah, merasa cukup dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan bersemangat dalam bermujahadah, beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebaliknya, mereka yang tidak pernah mengingat kematian atau jarang mengingat kematian, mereka adalah orang yang sering menunda-nunda tobat, dan mereka adalah orang yang rakus, tamak terhadap dunia, tidak ridha dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang paling malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم طهر قلوبنا،
اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.